Shalom, sahabat dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi pada hari ini. Dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah sentiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sentiasa bersama kami di dalam apapun aktiviti yang kami lakukan. Kiranya nama-Mu terus dipermuliakan. Kami merendahkan diri kepada-Mu pada saat ini karena kami mahu merenungkan firman-Mu. Bercakap-cakaplah Tuhan, dan kami bersedia untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang jadilah saksi Kristus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 berkata, "Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku, hari ini saya dikejutkan dengan post seorang teman yang meluahkan perasaannya di media sosial karena isu penghinaan dan memburuk-burukkan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat setuju dengan beliau bahwa sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu membalas atau menyerang hanya untuk mempertahankan Tuhan kita. Kenyataan yang sangat menarik perhatian saya adalah dia menulis demikian: Tuhan lebih daripada mampu untuk membela dirinya sendiri, dan dia tidak perlu dibela oleh tangan manusia ciptaannya, karena dia adalah pembela, penjaga, dan pelindung kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat dan saudaraku, ketika kita malu mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita telah menyangkal Dia yang adalah Tuhan dan penyelamat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita. Ketika Yesus disalibkan, Dia harus menanggung rasa malu oleh karena dosa-dosa kita. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Dia dipermalukan pada waktu itu. Dia begitu direndahkan dan dilecehkan oleh para tentara di Kalvari. Tidak hanya itu, mereka meludahnya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sahabat dan saudaraku, ingatlah bahwa jika kita dipermalukan karena sesama kita manusia, itu memang bahagian kita. Tidak ada penghinaan yang akan pernah kita terima di dunia ini yang boleh disamakan dengan rasa malu yang harus ditanggung Yesus ketika di kayu salib. Bahkan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jika demikian, seharusnya kita tidak perlu terkejut ketika orang-orang dunia menolak kita semasa kita bersaksi tentang Kristus, karena ini adalah bahagian kita, orang-orang yang menjadi miliknya. Sayang sekali, sampai sekarang ini, ramai orang Kristen yang tidak malu dan secara terang-terangan tidak mau bersaksi tentang Kristus pada orang lain dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan sibuk, tidak pandai bercakap, takut ditolak, atau takut ditertawakan. Seharusnya orang-orang dunialah yang merasa malu karena mereka belum diselamatkan. Hari ini kita diingatkan agar kita tidak merasa malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, "Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," atau Yesus. Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, Paulus menulis dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 demikian, "Aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa
Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Selain itu, Petrus juga mengatakan demikian dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebagai penutup, Lukas 9 ayat yang ke-26 mengatakan, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Saudara, jadilah saksi bagi Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi Tuhan dan penyelamat bagi kami. Kami bersyukur karena dalam apapun situasi yang kami hadapi, Engkau tetap setia dan mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami tidak dapat menunjukkan kesetiaan kami kepadamu, apalagi untuk bersaksi tentang Engkau di hadapan sesama kami. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk mulai saat ini melakukan yang terbaik bagimu. Kami berdoa untuk keluarga, saudara, teman-teman. Engkau berkati, sertai, dan pimpin hidup mereka. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Kiranya Anda diberkati dengan perkongsian ini. Sampai bertemu lagi di perkongsian renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.